Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Ibu berharap pagi ini Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mematuhi protokol kesehatan apabila berpergian keluar rumah. Baiklah Ananda, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang listrik dinamis, khususnya yaitu tentang gaya gerak listrik, sumber arus listrik, prinsip transmisi, serta upaya penghematan listrik dan bahaya penggunaan energi listrik. Silakan Ananda simak materinya, dan apabila ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan kepada guru mata pelajaran IPA. Pembahasan pertama yaitu gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik atau yang biasa disingkat dengan GGL ini adalah gaya yang timbul dari perbedaan potensial antara ujung-ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik. GGL ini merupakan energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik yang berada di antara dua kutub baterai atau generator. Satuan untuk gaya gerak listrik ini adalah volt. Jika kita perhatikan gambar baterai berikut, pada baterai tertera 1,5 volt. 1,5 volt ini merupakan gaya gerak listrik baterai atau tegangan pada baterai sebelum dialiri arus listrik. Namun, pada saat dialiri listrik, nilai beda potensial ini menjadi berbeda karena reaksi kimia dalam baterai tidak mampu menghasilkan muatan yang cukup untuk mempertahankan GGL. Ketidakmampuan reaksi kimia baterai dalam menghasilkan muatan bisa dianggap sebagai suatu hambatan dalam baterai. Nilai tegangan atau beda potensial yang dihasilkan baterai saat terhubung dengan suatu rangkaian listrik disebut dengan tegangan jepit. Jika pada rangkaian, baterainya akan menjadi seperti ini. Kalau kemarin kita hanya punya tegangan baterai V sama dengan beberapa volt, nah sekarang kita ada epsilon yaitu gaya gerak listrik, kemudian ada R kecil yaitu hambatan dalam baterai. Pada beberapa buku, GGL ini juga dilambangkan dengan huruf E besar seperti pada buku paket. Nah, itu sama saja. E atau epsilon itu merupakan gaya gerak listrik. Untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hambatan dalam ini, kita bisa menganggap bahwa hambatan dalam itu merupakan hambatan yang berada di luar baterai. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan GGL ini sama seperti pada hukum Ohm. Nah, jika kemarin kita punya rumus hukum Ohm yaitu I sama dengan V dibagi R, maka pada GGL ini ada perubahan sedikit yaitu I sama dengan E dibagi R besar ditambah dengan R kecil, yang mana E ini adalah GGL dan R kecil ini adalah hambatan dalam baterai. Dari persamaan GGL ini kita bisa mencari rumus dari tegangan jepit baterai, yang mana V sama dengan E dikurang I dikali R kecil. E ini adalah GGL baterai, I merupakan kuat arus, V merupakan tegangan jepit, dan R besar itu adalah hambatan luar, serta R kecil adalah hambatan dalam baterai. Agar Ananda lebih paham, sekarang kita masuk kepada contoh soal dari gaya gerak listrik ini. Sekarang kita masuk kepada contoh soal. Nah, perhatikan rangkaian berikut. Tentukan tegangan jepit baterai serta arus dan tegangan yang mengalir pada setiap resistor. Nah, jadi kita punya rangkaian seperti ini. Nah, rangkaian kita rangkaian seri yang ada resistor 3 ohm, kemudian ada resistor 5 ohm. Nah, pada rangkaian ini ada GGL sebesar 18 volt dan hambatan dalamnya itu sebesar 1 ohm. Nah, hambatan dalam ini kita bisa keluarkan menjadi hambatan di luar baterai.
sehingga gambarnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita sudah keluarkan hambatan dalamnya itu menjadi hambatan di luar baterai. Nah, sekarang kita buat diketahui. Nah, kita misalkan R1 ini 3 ohm, kemudian R2 nya itu 5 ohm, dan R atau hambatan dalam 1 ohm. Nah, kita disuruh mencari tegangan jepit, kuat arus, dan tegangan yang mengalir pada setiap resistor. Kita misalkan saja V1 dan V2. Nah, kemudian kita jawab. Yang pertama kita menjawab kuat arus terlebih dahulu. Karena untuk mencari tegangan jepit kita membutuhkan kuat arus. Nah, rumus dari kuat arus pada GGL itu I sama dengan E per R besar ditambah dengan R kecil. Nah, R besar di sini adalah hambatan total pada rangkaian. Nah, rangkaian kita berbentuk seri, ada 2 buah resistor. Langsung saja kita jumlahkan hambatannya, yaitu 3 ohm ditambah dengan 5 ohm. Sehingga dapatlah hambatan totalnya itu 8 ohm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. E kita ada 18 volt. Kemudian R kita dapat 8 ohm dan R kecil kita ada 1 ohm. Sehingga 18 dibagi dengan 9. Dapatlah kuat arus kita sebesar 2 ampere. Kemudian kita cari tegangan jepit antara kutub-kutub baterai. Nah, sesuai rumus tegangan jepit yaitu V sama dengan E dikurang I dikali R kecil. Nah, E kita tadi ada 18 volt dikurang dengan kuat arus kita dapat 2 ampere dikali R kita 1 ohm. Maka 18 dikurang 2 sehingga dapatlah tegangan jepit kita 16 volt. Nah, untuk kuat arus ini, kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini pada resistor ini akan sama dengan kuat arus di sini, akan sama dengan kuat arus di sini, karena rangkaiannya itu seri. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencari tegangan pada setiap resistor. Nah, kita cari V1 terlebih dahulu, yaitu V pada resistor 1. Nah, jika kita lihat gambar, itu kita mencari V pada titik A dan titik O pada resistor 1 ini. Nah, V1 sama dengan I1 dikali dengan R1. Nah, I1 kita ada 2 ampere. Karena kita rangkaiannya seri, maka I itu sama di setiap hambatan. Kemudian R1 kita ada 3 ohm. Sehingga dapatlah tegangan pada resistor 1 itu sebesar 6 volt. Kemudian tegangan pada resistor 2, yaitu V2 sama dengan I2 dikali dengan R2. I2 kita juga sama 2 ampere, R2 kita 5 volt, sehingga dapatlah V2 kita 10 volt. Nah, jika kita lihat V2, V1 itu tegangannya ini terbagi. Jika kita jumlahkan 10 volt ditambah dengan 6 volt, kemudian ditambah pada V pada hambatan dalam ini 2 volt. Nah, keseluruhan dari tegangan ini berjumlah 8 volt sesuai dengan GGL pada baterai. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, soalnya masih sama, yaitu menentukan tegangan jepit, kuat arus, dan tegangan yang mengalir pada setiap resistor beserta arus pada setiap resistor. Nah, jadi kita punya rangkaian seperti ini, ada 3 buah resistor tersusun paralel. Nah, di sini ada GGL sebesar 12 volt dan hambatan dalamnya itu sebesar 1 ohm. Nah, cara pengerjaannya sama, yaitu kita selesaikan, kita buat R total dari ketiga hambatan ini.
Nah, ini rangkaian paralel, sehingga untuk mencari R totalnya itu kita memakai 1 per R sama dengan kita masukkan nilainya, yaitu 1/9 ditambah 1/9 ditambah dengan 1/9. Nah, maka hasilnya adalah 1 per R sama dengan 3/9. Nah, untuk mencari R kita balik menjadi 9/3, sehingga dapatlah hambatan totalnya itu 3 ohm. Maka rangkaian kita menjadi seperti ini. Tersisa satu buah R saja lagi, yaitu R totalnya itu 3 ohm. Nah, di sini masih ada hambatan dalam dan GGL sebesar 12 volt. Nah, sekarang kita cari kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, rumus kuat arus itu kita bisa memakai rumus ini atau rumus hukum Ohm yang telah kita pelajari kemarin. Nah, berarti kalau kita memakai rumus hukum Ohm, nah R total yang ini ditambah dengan R pada baterai, R hambatan dalam. Nah, di sini kita pakai I sama dengan E dibagi R besar ditambah dengan R kecil. Nah, E kita ada 12 volt, kemudian R besar kita tadi ada 3 ohm, ditambah dengan R kecil 1 ohm, maka 12 dibagi dengan 4, sehingga dapatlah kuat arus kita 3 ampere. Nah, kuat arus ini akan mengalir dari sini, kemudian di sini dia akan bercabang, sebagian ada ke resistor 9 ohm, kemudian ada ke tengah dan ada ke sini. Nah, selanjutnya kita cari tegangan jepit. Tegangan jepitnya yaitu E dikurang I dikali R. 12 dikurang I kita 3 ampere dikali dengan hambatan dalam 1 ohm, maka 12 dikurang 3, dapatlah tegangan jepit kita 9 volt. Nah, sekarang kita mencari tegangan pada setiap resistor. Nah, kita lihat di sini rangkaian kita adalah paralel, maka tegangan pada setiap hambatan itu nilainya sama. Nah, yaitu tegangan jepit itu sama dengan tegangan pada resistor 1, sama dengan tegangan pada resistor 2, dan sama dengan tegangan pada resistor 3. Nah, kenapa kita pakai tegangan jepit, bukan tegangan pada baterai ini? Karena di sini kita ada hambatan dalam baterai, sehingga GGL ini ketika dialiri arus listrik, maka tegangannya itu akan berkurang menjadi 9 volt. Nah, kita memakai 9 volt untuk setiap tegangan pada setiap hambatan, sehingga tegangan pada hambatan 1, 2, dan 3 itu sebesar 9 volt. Kemudian kita mencari kuat arus pada setiap hambatan. Nah, I1 yaitu V1 dibagi dengan R1. Nah, V1 kita ada 9 volt, kemudian R1 kita ada 9 ohm, maka dapatlah kuat arus pada resistor 1 itu sebesar 1 ampere. Nah, kebetulan di sini tegangan dan hambatan kita sama, yaitu 9, maka kuat arusnya ini semuanya 1 ampere. Nah, jadi kuat arus yang terbagi di sini 1 ampere, di sini 1 ampere, dan di sini 1 ampere. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 2.
Nah, sekarang kita masuk contoh soal dari energi listrik. Nah, contohnya, dalam sebuah rumah terdapat 5 buah lampu 20 watt, 2 buah lampu 30 watt, dan 1 buah LCD TV 50 watt. Semua alat tersebut digunakan selama 7 jam setiap harinya. Biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya jika harga 1 kWh sama dengan 1000 adalah. Nah, dari soal ini diketahui bahwa alat elektroniknya itu ada 5 buah lampu 20 watt, 2 buah lampu 30 watt, dan 1 buah LCD TV 50 watt. Nah, kita buat daya listrik untuk masing-masing alat elektronik tersebut. Nah, yang pertama daya untuk lampu 1 yaitu 20 watt. Nah, 20 watt lampunya ada 5 buah, kita kali 5, maka dapat hasilnya 100 watt. Kemudian untuk lampu kedua, daya untuk lampu 2 yaitu 30 watt dan lampunya ada 2 buah. Maka 30 kita kali 2 sama dengan 60 watt. Dan daya untuk LCD TV itu 50 watt, kita kali 1 karena 1 buah sama dengan 50 watt. Nah, semua alat tersebut digunakan selama 7 jam setiap harinya. Artinya semua alat tersebut digunakan waktunya itu sama. Maka bisa kita buat P totalnya itu atau daya totalnya itu kita jumlahkan semua menjadi 210 watt. Ini bisa kita rubah menjadi 0,21 kWh. Maaf, ini kilowatt. Nah, waktunya itu selama 30 hari. Biaya untuk 1 kWh sama dengan Rp1.000. Nah, kemudian kita jawab. Energi sama dengan daya listrik dikali dengan waktu. Nah, daya ini kita dapat tadi 0,21 kW. Dan waktunya ini 7 jam per hari. Kita kali 7 sehingga dapatlah 1,47 kWh. Nah, ini untuk pemakaian 1 hari. Sementara yang ditanya di sini adalah selama 30 hari. Maka energi untuk 1 bulan atau 30 hari kita kalikan 1,47 ini kita kali 30 hari. Maka dapatlah 44,1 kWh. Nah, itu untuk energi 1 bulan. Sekarang untuk biaya selama sebulan. Nah, biaya per 1 kWh-nya itu adalah Rp1.000. Sementara untuk biaya 44,1 kWh, kita kalikan saja 44,1 dikali Rp1.000. Dapatlah 44.100. Nah, inilah biaya yang harus dikeluarkan selama 1 bulan pemakaian alat elektronik tersebut.